Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita membahas mengenai menghadap kiblat di dalam sholat fardu bagi orang yang jauh daripada Ka'bah. Termasuk kita di Indonesia ini ya, jauh daripada Ka'bah karena nggak bisa melihat Ka'bah secara langsung. Karena banyak terjadi kasus di masjid-masjid, banyak perselisihan karena ketika membangun masjid ternyata setelah diteliti masjidnya itu tidak benar-benar mengarah ke kiblat setelah diteliti. Terus akhirnya ada yang sholatnya dibuat sopnya miring, ada yang tetap mengikuti arah masjidnya itu. Terus bagaimana? Kayak ini insyaallah ada jawabannya. Mulai dari wa ammal ba'idu. Saya blok. Wa ammal ba'idu, adapun orang yang jauh dari Ka'bah, fa fil fardi, maka di dalam salat fardu, fi haqqihi, di dalam haknya orang yang jauh, qaulani, ada dua pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu ada dua pendapat mengenai menghadap kiblat bagi orang yang jauh. Azharuhuma, yang paling pendapat azhar dari dua pendapatnya Imam Syafi'i itu, pendapat yang lebih jelas. Pendapat azhar ini yang pendapat yang rojeh, yang unggul daripada dua pendapatnya Imam Syafi'i. Aidan isabatul ain, juga harus menghadap ainnya Ka'bah. Jadi sama seperti orang yang dekat harus menghadap ainnya Ka'bah. Jadi menghadap Ka'bahnya itu sendiri. Sama seperti orang yang dekat. Tapi ada perbedaannya, nanti akan dijelaskan. Lil ayah, karena ada satu ayat. Lakin yakfi bi ghalabati dhanni, akan tetapi cukup hanya dengan persangkaan yang kuat. Jadi cukup dengan hanya persangkaan kuat. Bikhilafil qaribi, berbeda dengan orang yang dekat. Fa innahu yalzamuhu zalika biyaqinin, karena sungguhnya orang yang berada dekat dengan Ka'bah, bisa melihat Ka'bah secara langsung, maka sungguhnya dia wajib untuk menghadap kiblat dengan yakin. Jadi memang yakin, enggak cukup hanya dengan persangkaan kuat. Likudratihi alaihi, karena dia mampu untuk menghadap kiblat dengan yakin, karena dia bisa melihat Ka'bah secara langsung. Bisa melihat Ka'bah secara langsung, kok tidak menghadap kiblatnya itu tidak dengan yakin, maka ini tidak sah, harus dengan yakin. Bi khilafil ba'id, berbeda dengan orang yang ba'id, orang yang jauh, karena dia itu bisa menghadap ainnya Ka'bah itu sendiri dengan persangkaan yang kuat saja, nggak bisa dengan yakin. Ini dengan ilmu-ilmu yang ada, ilmu-ilmu kiblat yang ada itu ya, itu juga termasuk golabatuzon, persangkaan yang kuat, nggak bisa sampai ke tingkatan yakin. Nah, ini ada pendapat yang kedua. Wal qaul tsani, adapun pendapat yang kedua, annal fardha, bahwasanya salat fardu fi haqqil ba'id, di bagi haknya orang yang jauh daripada Ka'bah, al jihatu, adalah arahnya Ka'bah. Maksudnya pendapat yang kedua daripada pendapatnya Imam Syafi'i, bahwasanya dalam salat fardu bagi orang yang jauh, dia cukup hanya menghadap arahnya Ka'bah saja. Nah, kalau di Indonesia ini arahnya Ka'bah itu barat. Maka menurut pendapat yang kedua ini cukup hanya menghadap arah barat saja bagi orang yang di Indonesia ini. Jadi kalau kita berada di suatu daerah yang mana Ka'bah itu di sebelah timur, maka wajib menghadap timur menurut pendapat yang kedua ini. Cukup dengan menghadap
ke timur. Nah, kalau di Indonesia ini cukup menghadap barat. Maka kasus-kasus yang di masjid-masjid daripada berselisih, ya mending ikut pendapat yang kedua ini saya kira. Cukup hanya menghadap ke arahnya kiblat tanpa membuat mereng-mereng. Jadinya akhirnya masjidnya itu kurang bagus seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.